pesawat tampaknya dari bagian utara memotong ke prison kali ini ya, di mana kita bakal lihat beberapa tim mungkin akan langsung turun di awal-awal ke Gergopol dan sekitarnya, ke Rozhok dan sekitarnya, dan juga pasti berakhir di prison dan sekitarnya. Betul banget. Bagi para tim yang mungkin mengarah ke Very Pier, ke arah Sosnovka Military Base, atau mungkin ke arah lainnya di barat daya, mereka membutuhkan vehicle tentunya untuk melakukan rotasi ke arah sana karena dari jalur pesawat ini cukup berjauhan. Betul, dimana kita lihat beberapa tim juga sudah mulai turun. Harusnya nanti kalau tim yang mau turun di bagian SMB itu penumpukannya daerah farm. Oke, Harusnya farm, betul. Milta, ataupun daerah luarnya Pochinki. Ya betul banget, karena itu adalah spot-spot vehicle yang ada, mereka membutuhkan itu. Karena memang kembali lagi jalur pesawat agak cukup berjauhan dan kita lihat udah ada Louvre dan juga Nara nih Flo yang turun. Entah apakah keduanya akan mengarah ke arah Pochinki lagi atau ada play by play yang mencoba atau dicoba untuk dilakukan dengan yang berlainan. Dan Nara ternyata lebih memilih untuk mengarah ke Watertown dan menghindari Pochinki, berarti Louvre akan mendapatkan Pochinki untuk diri mereka sendiri. Betul banget, Rozhok bakal langsung diisi oleh tim Nara dan tampaknya beberapa tim juga akan mengisi area-area sekitarnya. Dari tim Siren langsung menguasai juga Severny, dari tim Louvre tidak ada perlawanan dari tim-tim lain kali ini. Ini bakal sangat ngebantu mereka juga ya. Iya betul banget, dan ternyata tetap dengan signature drop zone Oh. mereka, zona pertama mengarah ke bagian timur. Betul, ini bakal menjadi zona yang cukup sulit dimainkan karena di timur tuh notabene open field semua, kecuali menuju ke arah Yesnaya. Iya betul Kota banget. paling gede, kota paling sulit untuk dimainkan ketika udah mulai masuk ke late game. Iya betul banget, dan berbicara dengan zona ke arah timur, kita lihat Airwolf tidak melakukan drop ke arah Sosnovka Military Base. Sebuah choice yang bagus menurut gua, mengarah ke arah bagian utara sana dan masih masuk ke dalam zona. Dan ini dia Louvre di bagian Pochinki. Betul, kita bakal lihat di awal-awal tampaknya tidak ada yang saling menumbangkan, mungkin saling bertemu tapi tidak sampai saling nge-knock ataupun ngepulangin lawannya. Di awal permainan kali ini kita bakal lihat mungkin sedikit lebih pasif, mulai masuk ke circle ketiga lah. Kita mungkin bakal lihat tim-tim mulai berguguran dan juga player-player mulai bertumbangan ya. Iya betul banget, dan ini NFT dia bergerak di bagian Giorgio Paul di mana tidak ada Morp dan juga 69 Esport yang biasanya mengisi di bagian Crate dan juga Hospital. Mereka benar-benar leluasa melakukan lootingan di sini dan mereka akan cukup fight untuk di medium sampai late game nanti. 69 ada di hospital, tapi mereka nggak terlalu nge-push ke arah kotanya. Mereka Betul. lebih stay aja di hospital, mereka juga nggak terlalu banyak pengen nge-pick keluar. Terakhir mereka pernah bertemu soalnya, NFT dan juga 69 saling bonyok-bonyokan dan gue rasa kerugian untuk keduanya lah. Apalagi kedua tim ini, NFT dan juga 69, masih belum aman masuk ke 16 besar. Mereka perlu berjuang lagi dan gue rasa untuk fight-fight di awal-awal tuh menjadi satu hal yang dihindarkan oleh kedua tim. Iya betul banget, ternyata bergerak ke arah bagian belakang dari Hospital sendiri, dan Nara tadi kita bahas sebelumnya dari Rozhok dan sekitaran Watertown, mereka akan ya kuat di sini. Gak ada IOG juga yang melakukan lootingan di Rozhok saat ini, mereka udah cukup kuat, udah melakukan lootingan juga. Masih di zona pertama tentunya masih cukup pasif, masih melengkapi utility dan equipment. Masih melakukan juga, ya mungkin vehicle juga coba dicari aura. Di bagian Giorgio Paul bagian atas juga masih cukup aman. Dan belum ada fight yang terjadi tentunya di zona pertama ini. Iya, tampaknya dari semua tim juga bermain lebih aman, tidak mau terlalu nge-pressure lawan juga di awal-awal. Dan masih 64 orang lengkap, belum ada yang kenok, bahkan tembakan. Gue belum dengar ada yang melontarkan peluru gitu. Iya betul banget ya, belum ada shot yang dilakukan oleh satu tim ke tim lainnya. Enak balik lagi ya, udah minggu keempat. Tentunya mapping mereka udah sangat sempurna. Ditambah lagi nih pembuka hari mungkin masih ingin memaksimalkan mentalitas mereka. 1000 meter tadi PR untuk Aura, bahkan lebih dari 1000. Ion juga bergerak di bagian Novo saat ini. Signature place mereka. Sementara lagi harus mulai memaksa untuk bergerak ke bagian atas. Karena tadi Novo tidak zona. Harus hati-hati karena di bagian selatan farm dan sekitarnya sebagaimana Wolfie sampaikan sebelumnya terjadi kepadatan. Ditambah ada Red Aliens yang biasanya melakukan scrapping di bagian tersebut. Iya, tampaknya dari beberapa tim juga langsung rotasi di awal-awal ya. Ini harus cukup wajar loh rotasi tim di awal-awal, mengingat circle kan ke open field. Betul. Beberapa tim mungkin mengincar compound yang sekiranya sangat-sangat enak tengah-tengah lapangan ataupun mengambil tempat-tempat high ground yang sekiranya juga enak untuk mereka fight nantinya. Iya betul banget ya, tentunya para tim akan memikirkan choke point yang mereka ingin gunakan untuk mengkat rotasi mungkin atau holding position, dan kembali lagi masih cukup pasif di awal-awal. Dan tadi Wolfie udah membahas adanya rotasi yang cukup banyak dilakukan juga di bagian early karena berbicara Yasnaya dan daerah sekitarnya memang cukup open field, harus banget untuk mendapatkan tempat-tempat penting yang bisa menjaga diri kita, atau bahkan kalau tim yang mencari kill di bagian-bagian papan bawah harus mencari tempat yang sangat strategis untuk mendapatkan kill tersebut. Iya, kita bakal lihat kayaknya di awal-awal tampaknya tim TP bermain dari area Lipovka harusnya cukup nyaman mereka. Cukup dekat dengan masuk 3/4 circle lah, harusnya mereka bisa mengambil beberapa open field di luarnya Lipovka ataupun bisa nge-hold dulu, main santai dulu,
bersihin semua lootingannya baru mereka bergerak ketika circle kedua muncul. Iya, betul banget. Begitupun dari Bonafide di mana mereka mendapatkan Yasnaya sendirian. Tempat yang cukup tricky juga, agak cukup lambat untuk melakukan lootingan. Tapi karena terbantu mereka berada di dalam zona, harusnya mereka benar-benar bisa memaksimalkan lootingan yang berada di sana. Dan berbicara tentang early rotation, udah ada rotasi yang dilakukan oleh tim 69 seperti tadi. Siren pun dari bagian utara server ini tidak mau terlalu berlama-lama karena mereka mengetahui hampir pasti mereka harus bergerak selepas ini karena zona akan mulai menutup dalam kurang dari beberapa menit lagi. Iya, kita bakal lihat kayak ini dari tim Siren juga sudah mulai keluar dari arah Severdi, mungkin akan mengincar bagian jembatannya. Area jembatan atau ke bagian danau-danau Yesaya. Betul Bisa juga banget. mengisi area tersebut. Karena beberapa tim juga sudah mulai set up di beberapa pegunungan, beberapa tempat-tempat terbuka kayak sekarang tim Lovre sudah mulai set up melihat tim nomor 6 ada yang lewat Sugar tampaknya tadi ya. Betul. Sempat lewat ditembak dan kena berapa peluru tapi belum berhasil sampai ditumbangkan ya. Mobil bakal diambil dan secure oleh tim Lovre. Betul banget, Louvre ternyata melihat pergerakan dari Red Rocket, sebuah hold point yang cukup baik di bagian tersebut. Dan Red Rocket juga movement ke arah compound di bagian selatan dari Yasnaya saat ini. Choke point yang cukup baik juga, ada sebuah slope juga yang bisa digunakan atau sebuah bukit kecil bisa digunakan juga. Jadi ya mereka cukup kuat, vehicle juga sudah cukup banyak, tinggal menunggu pergerakan tim-tim lainnya. Yes, kita bakal juga kalian pergerakan ada beberapa tim sudah mulai set up, sudah mulai ngumpul lah rame-rame membagi-bagi lootingan mereka juga ataupun mengambil tempat-tempat yang sekiranya nantinya akan dilewati oleh banyak orang lain. Lumayan dapat kill-kill di awal ya. Iya, betul banget. Dan ini akan berbahaya banget kalau misalnya BTR akan memilih untuk menjaga di bagian jembatan, mengingat mereka scrapping di bagian farm. Ion mungkin bisa terkat, tapi kita akan lihat selepas nanti karena EVOS di sini masih di sekitaran Milta Power, masih melakukan lootingan terlebih dahulu. 21 Esport ternyata agak cukup lambat. Mereka melakukan scrapping di bagian pojok dari barat bagian Erangel ya. S4D dan Picasso udah mulai bergerak dan vehicle mereka. Betul, karena balik lagi, kemarin BTR sempat satu kali itu ngebegalin Ion. Betul. Nggak kasih mereka lewat, malah menumbangkan 4 pemain Ion ataupun ngebonyokin 2 atau berapa ya. Itu nanti bakal diupdate lagi, tapi kita bakal lihat mungkin ya BTR bakal kembali ngebegal Ion. Mengingat Ion kan lagi di puncak. Betul. Gue rasa BTR pengen coba ngerebut kembali puncak. Karena mereka berapa minggu ini sempat bisa bilang agak turun ya performa mereka dibanding biasanya mereka main. Beberapa kali 69 bakal langsung dihajar dan diledakin. 2 pemain langsung tidak aktif dari tim 69 dan 1 pemain lagi Trixie akan dipulangkan ke arah lobby. 2 poin pertama menuju ke arah tim Lovre. Luar biasa banget sebuah movement menggunakan UAZ. Dari tim 69 Esport tadi benar-benar terdeteksi 4 angle shot berbeda dari Louvre langsung menembaki ke arah sana mendapatkan 2 kill. Dan 69 Esport di awal udah cukup pincang. Hanya misalkan Hans dan juga VL yang langsung bergerak ke arah bagian high ground. Mungkin akan mengarah ke rumah kuning di bagian sana atau mungkin menjaga high ground bagian lainnya. Kita berpindah ke arah Nara. Di sini melakukan sebuah holding position di bagian compound di sekitaran apartemen dan school. Masih menunggu. Di tempat lain pun The Pillars yang tadi sudah bergerak di bagian Lipovka udah dapat mention untuk diri mereka sendiri. Iya, ini semua tim sudah mulai mengisi ke center-center circle semua. Semua nabrak-nabrak ke arah compound-compound ataupun high ground yang terbuka di daerah open field yang masuk ke area circle. Padahal ini baru circle pertama loh. Betul. Tapi langsung pada gambling, pada nggak mau ambil resiko langsung tabrak ke tengahnya aja udah. Ya itu dia, sebuah early rotation banyak banget terjadi karena kembali lagi gue setuju sama Wolfie di awal tadi. Agak mengarah ke bagian open field jadi tentunya membutuhkan choke point yang penting. Berbicara tentang choke point saat ini Nara udah menjaga di bagian high ground dan juga compound. Hati-hati karena Aura udah mulai mendekat. Keishi dan Roses mendapatkan sebuah scout tower dan juga sebuah little shack di sana. Mungkin bisa menjadi sebuah ancaman untuk tim Nara tentunya. Betul banget, tapi kedua tim ini kayaknya bakal bertemu dan sudah saling mendengar tembakan yang dilontarkan kali ini ya. Harusnya Nara dan juga Aura mulai saling melihat dan tampaknya tim Ion sudah dibegal oleh tim Bigetron. Redface sebagai scouter lagi ke depan mulai ditembakin kali ini. Masih di hot. Dia tahu Redface bakal membuka jalan duluan dan dibiarkan lewat dan di-spray down kali ini. Redface akan tertangkap oleh tim BTR tapi masih bisa kabur. Langsung nyelam ke bawah, dia tembakin lagi dan bakal langsung latihan berenang kali ini. Wah, benar-benar sebuah surprise attack yang dilakukan oleh Bigetron Red Alliance. Redface saat ini udah cukup kesulitan, ada sebuah nade yang di-cook oleh Luxi. Ke arah depan sana 2 bahkan dan sebuah grenade kill dilakukan oleh Ryzen. Ternyata ke arah Redface and 3 player tersisa dari Ion Esport. Iya, tampaknya sang Terminator kita tidak akan menambah poin terlalu banyak pada kali ini ya. Betul Dan banget. BTR bakal dapetin 1 kill juga dan juga pasti lootingan segar. Mengingat tadi tim Ion sudah membersihkan seluruh lootingan di Novo. Iya, betul banget. Novo akan memprovide high tier loot untuk Ion dan Redface yang bisa di-loot oleh Red Alliance. Ya, kita bakal pindah ke tim Nara yang sudah keluar juga dari jeratan tim Aura, sudah pindah posisi tapi bakal bertemu Aura lagi ketika mereka pindah ke sisi kiri di mana rumah-rumah sudah diisi terlebih dahulu oleh
tim dari Aura kali ini. Iya betul banget, udah ada sebuah penumpukan di bagian tengah sebagaimana teman-teman perhatikan di bagian minimap saat ini Red Rocket ternyata terdengar ada movementnya oleh Nara. Nara agak cukup kebingungan di sini maybe melakukan spot ke arah belakang karena Red Rocket ke arah depan juga Airwolf sepertinya menandai choke point berikutnya yang harus mereka dapatkan. Lihat sebuah movement dengan 4 setup vehicle menuju ke arah depan dan maybe masih menjaga bagian defensive line mereka di bagian belakang dan berhasil untuk menuju ke arah tempat berikutnya. Ya, tim Red Rocket juga tampaknya bakal meninggalkan kompon mereka. Mungkin hanya berdua doang, ngebuka jalan terlebih dahulu dan mengambil tempat-tempat yang sekiranya lebih ke tengah kali ya. Iya, betul banget. Menuju ke arah bagian center lagi mendapatkan bagi kedua mereka. Untuk setup vehicle sangat penting mengingat kembali lagi kita punya prediksi akan menuju ke arah open field. Mereka butuh obstacle, mereka butuh forting. Oleh karenanya vehicle menjadi salah satu kuncinya. Red Rocket masih melakukan holding position di tempat ini bergantian dengan Nara yang tadi udah mulai menuju ke arah bagian utara. Iya, kita bakal juga ini pergerakan dari tim TP. Tampaknya mereka setelah nge-hold compound, nggak akan lepasin kali ini. Mereka masih nge-hold juga, lebih bermain defensif aja dan menunggu tim-tim lainnya bergerak. Mereka cukup enak ya, mengingat di awal-awal tadi mereka kan keluar dari Lipovka. Betul. Langsung meng-secure mansion, langsung nunggu di mansion. Mungkin sampai circle-nya memaksa mereka keluar. Apalagi mereka kan sekarang benar-benar tengah banget. Iya betul banget, mereka berada di sentral dari circle saat ini. Bahkan lihat setup senjata mereka udah cukup baik. Tapi berbicara baik, di sini Nara ternyata mendapatkan sebuah keuntungan. Mendapatkan satu knockdown karena 69. Mengingat 69 hanya misalkan 2 orang. Berarti last man standing saja di sana. Ada sebuah usaha movement yang dilakukan oleh Maybe. Maybe melakukan sebuah rush yang cukup agresif karena depan sana Hans masih berada dengan low HP-nya. VL pun begitu. Mencoba untuk di-push, ada sebuah net dilemparkan. Maybe hati-hati, ada sebuah net di sana. Melihat, belum ada cook grenade dan masih bisa untuk menahan. Hei, hati-hati. Kenok. Dia lompat dari mobil tadi, kenok dia. Yang knock-in boom loh tadi. Loh, EVOS, what? Sabar. Loh. Oh, yang kenok bukan di bagian ini, Nara yang lain. Oh. Di tempat lain ternyata knockdown oleh Boom dan di finish oleh EVOS. Oke, tadi gue kira dia kan dia lompat tinggi banget Betul. tuh. Gue kira kenok karena kebanting. Ternyata dari arah lain. Frost ketembak oleh tim EVOS dan tidak ada suara tembakan tadi ya. Betul banget, jadi mungkin agak berjauhan kayaknya ya dengan teman-temannya Ini di kalau sini. meledak dikunci gak sih tuh? Wah iya dong, nggak bisa keluar ya. Tapi ada sebuah net tadi hampir saja ke arah mereka. Dan Louvre masih menjaga di tempat lain tadi. 69 Esport masih dengan 2 orang terakhirnya menjaga di bagian dalam shelter. Ada Betul. beberapa jalan keluar, tapi kalau ini ditutup, ini akan menutup beberapa jalan keluar yang satunya. Berarti hanya ada 1 jalan keluar selepas ini. Dan untungnya bagi mereka kali ini, mereka masih dalam zona. Jadi mereka nggak perlu terlalu buru-buru keluar dari area shelter. Betul. Tapi tim Nara pasti pengen mengincar mereka juga. Ataupun Nara bakal tinggalin, Nara bakal ninggalin tim nomor 9 dan mungkin akan pindah posisi ya. Iya betul banget, karena kembali lagi salah satu kunci kemenangan adalah posisi, menentukan prestasi bagi tim Nara dan kawan-kawan yang lainnya. Dan ini dia, Boom yang tadi mendapatkan 1 play dari Nara yaitu Frost langsung mulai maju ke arah tim 69. Walaupun tadi cukup di steal kill ya oleh EVOS tentunya. Betul, karena balik lagi kunci sukses adalah the key of success. Wah, kunci sukses adalah the key of success. Luar Iya. biasa. Tapi kita bakal kali ini ternyata dari tim Nara bakal menemukan seorang Fokker ditumbangkan dan langsung dibawa ke arah lobby. Tampaknya pemain dengan jumlah kill tertinggi di tim Boom akan dipulangkan ke arah lobby oleh tim Nara. Betul banget, jadi gak hanya red face end dari Ion, saat ini Voker juga harus ter-take down pertama kali dan gak bisa mendapatkan pundi-pundi kill dia ya. Apakah Auro dan juga Jaden bakal mengejar Wah. tambahan kill lagi kali ini? Betul banget, karena mereka juga belum ter-take down. Aura dari Ion dan Jaden dari Aura. Dan saat ini kita lihat masih ada 69 yang menjaga di bagian shelter. Kedatangan tamu berikutnya itu dari tim NFT. Iya, kita bakal lihat tim 69 juga masih meng-hold pelan-pelan mencari celah di HBD kali ini oleh seorang Hans. Cuma belum sampai tumbang kali ini. Ada tim 69 bakal coba mukul mundur pergerakan daripada tim NFT yang sudah langsung menyerbu shelter mereka. Iya betul banget, kembali lagi 69 akan hold di bagian dalam. Ini agak cukup berbahaya karena ada utility juga yang mulai dilemparkan oleh Mas Gaga dan kawan-kawan. NFT udah mendapatkan sebuah titik ya, karena tim 69 yang sudah mulai terspot di tempat lain. The Pillars mendapatkan Airwolf, ada sebuah refract dilakukan juga oleh Potato Karabangkus. Ternyata ada fight juga di tempat lain antara Airwolf dan juga The Pillars. Aura bakal langsung rotasi juga, mereka tampaknya bakal langsung nge-rush ke arah tim victim. Ditabrak dan akan ditumbangkan. Dari jauh juga recover dari seorang Roses menumbangkan seorang Cisun, tapi si bakal tumbang kali ini ditradingkan oleh bom dari seorang Cisun. Kita bakal lihat kali ini tim victim tampaknya bakal tumbang semua, tinggal menyisakan seorang Banyu di sisi belakang. Betul banget, dan ini dia Hero Climax yang tadi melakukan fight dengan The Pillars. Harus menjadi tim pertama yang dipulangkan ke lobby. The tim victim pun hanya menyisakan Banyu yang cukup berjauhan, agak cukup sulit untuk bisa melakukan revive ke arah Cisun dan The Pillars. Repositioning
positioning. Kemudian juga mereka bisa melakukan revive ke arah teman-temannya. 4 kill sudah dikantongi untuk The Pillars sejauh ini. Iya, kita bakal lihat kini pergerakan juga di daerah shelter tampaknya masih saling nge-hold ya. Nara, NFT dan juga 69 saling nge-hold, saling melock dan saling menahan. Tapi mereka cukup tengah lah, 3/4 masuk ke dalam circle, mereka harusnya nggak terlalu panik ya, sampai circle keempat mungkin baru muncul nanti. Iya betul banget, shoulder pick masih menjadi pilihan utama. Play yang dilakukan oleh ketiga tim ini, stalemate masih cukup panjang, terutama bagi 69 Esports, mengingat mereka hanya misalkan 2 active player, lebih memilih untuk menahan di bagian shelter. Ini harus hati-hati banget, karena sebenarnya di bagian belakang Nara masih ada sebuah open field yang terbuka, ada boom tadi sedikit di sana, dan masih ada dari tim Louvre yang ada di bagian bibir zona, di bagian lower ground sana yang masih menahan di bagian zona tersebut. Iya, kita bakal pergerakan tim NFT juga pelan-pelan ya. Pelan-pelan mulai harus mikir cara keluar dari jeratan tim-tim lain. Karena circle sudah menuju ke arah bawah, menuju ke arah perkayuan dan juga bukit-bukit Milta. Ini bakal jadi zona yang berdarah banget mengingat jumlah bangunan di daerah ini sangat terbatas. Jadi semua tim bakal beradu-adu memperebutkan mungkin beberapa rumah-rumah jamur. Tapi kita ngomong beradu, tampaknya BTR dari perkayuan akan langsung coba mensecure beberapa hotspot enak lainnya yang dapat menjegal pergerakan tim-tim lain. Iya betul banget, lihat ada beberapa angle shot yang coba di cover oleh Bigetron. Dan saat ini kita berpindah kembali lagi antara NFT dan juga 69 di mana Hans sudah knockdown. Menyisakan VL sendirian, ada sebuah nade yang dilemparkan dan Hans dipulangkan ke lobby. Menyisakan VL, masih berada di bagian shelter, belum bergerak kemana-mana. Di tempat lain Louvre yang tadi menahan di bagian luar zona. Caroline sudah sekarat banget, tapi VL mendapatkan sebuah bagi di dalam shelter. Ya, ini lumayan nahan sih, tapi NFT tampaknya nggak mau terlalu lama berpesta dengan tim-tim yang berada di shelter. Mereka bakal coba pindah dan meninggalkan pos ini, tapi tampaknya dari tim Louvre juga langsung nabrak compound dari tim 21, bahkan langsung knock juga satu player mereka. Tampaknya harus kehilangan seorang Corolles tambahan lagi, tinggal 2 pemain yang masih bertahan di tim Louvre. Akankah mereka coba untuk memperebutkan compound kali ini? Kita bakal lihat tim 21 nyebarnya cukup luas, memiliki angle tembakan cukup luas juga, tapi dimajuin oleh seorang Set dan bakal menumbangkan satu pemain Louvre tambahan lagi. Ponbit last man standing bertahan, tapi bakal mendapatkan seorang Draxin 3 lawan 1. Ponbit langsung melakukan healing juga lagi menunggu pergerakan dari tim 21, langsung naik ke atas. Aneh bakal berlari, Ponbit bakal tembak, Ponbit bakal tumbangkan dan Louvre bakal pulang di posisi ke-15. Betul banget, sebuah permainan luar biasa dari 21 Esports, terutama tadi kalau kita lihat dari Set atau S4D, dia bisa keluar dan langsung bisa mendapatkan kill dari tim Louvre. Di tempat lain kita lihat ada sebuah knockdown, bahkan beberapa tadi Bonafide karena Ion, bahkan langsung menjadi sebuah confirm kill. Auro juga tidak bisa menambah pundi-pundi kill kembali lagi karena sudah ter-takedown. Nara saat ini cukup kesulitan hanya dengan 3 active player berhadapan dengan NFT. Dan juga ini dia Flippy udah berhasil untuk melakukan sebuah revive, tapi 69 VL yang tadi masih bertahan dalam shelter udah mulai datang ke arah third party saat ini. Iya, sudah bakal diganti pergerakannya mereka pelan-pelan ya. Semua tim sudah mulai scrambling mencari posisi-posisi yang aman. Tapi tampaknya tim NFT Boom dan juga tim TP udah saling beradu kali, dan TP pun mendapatkan killing spree dengan 5 kill. Luar biasa banget dari The Pillars, kembali lagi memberikan performa luar biasa. Tapi maybe di sini masih melakukan sebuah spray down karena Flippy ter-knockdown lagi, berusaha untuk melakukan sebuah rotasi dengan UAZ-nya. Menyisakan beberapa player saja dari NFT yang udah melakukan repositioning. Masih ada 69 Esports VL yang masih berada mungkin di bagian shelter, masih maju mundur aja dengan baginya. Ini harus mulai bergerak sementara karena zona udah mulai mendorong kedua tim tersebut. Betul, masih 14 tim tersisa tapi tinggal 40 orang yang masih alive. Begitu banyak tim sudah mulai bonyok kehilangan anggota mereka, termasuk NFT di mana Flippy akan dipulangkan juga ke arah lobby. Tampaknya Nara berhasil menjaga ujung circle dan akan menahan gempuran tim-tim lain dari BFD. Langsung rush, langsung nabrak, terobos ajalah kali ini. BFD masih mencari korban di dalam satu rumah mereka. Tampaknya Liquid ngumpet di luar, tinggal 2 pemain Hijrah dan juga Liquid bertahan. Wah, ini tentunya sebuah patient gameplay, tapi ternyata sebuah nade dilemparkan belum connect. Ternyata Hijrah ter-knockdown di bagian atas sana, tidak langsung menjadi sebuah confirm kill. Liquid mencoba untuk menjaga, ada sebuah nade lagi dilemparkan ke arah atas, ada sebuah knockdown kan, ternyata belum di sana. Zux di tempat lain di tempat Hijrah, tapi ternyata Ion sini Liquid masih menjaga dengan low HP sekali, masih dikejar oleh Bonafide di sana. Kejar-kejaran terjadi, Liquid masih mencoba untuk lari, bahkan bisa untuk ke atas. Ada tembakan dari tim lain dan Liquid berhasil save sementara ini di bagian atas. Wow. Berapa lama dia bisa bertahan? Itu pertanyaan gue kali ini. Karena dia harus melawan 4 pemain dari tim BFD. Tampaknya kita bakal lihat kali ini fight terjadi di sisi lain juga. Tim 69 pun tumbang di posisi ke-12 di mana VL akhirnya mati oleh Blue Zone. Nara pun dapat killing spree dengan total 5 kill. Kita bakal lihat seorang Hitman masuk ke dalam rumah mencari posisi dari Liquid. Spray down kali ini dan Liquid menumbangkan Hitman
Liquid bakal ditumbangkan juga langsung trading oleh seorang Hans For You dan Ion bakal pulang di posisi ke-11 dengan hanya membawa 1 point placement. Ya, betul banget. Sebuah body system yang cukup baik dilakukan oleh Ion, oleh Bonafide tentunya di sana. Dan saat ini ada sebuah fight yang terjadi lagi antara EVOS dan juga Aura, di mana Steve mendapatkan knockdown ke arah player dari Aura, ke arah player dari EVOS di depan sana. Sangat luar biasa sekali saat ini. Ada sebuah smoke juga mulai dilakukan dan ini di bagian pinggir zona udah mulai dijaga dengan sangat baik. Aura saat ini fight dengan Morpheus saat ini udah cukup low HP. Keshi pada di bagian atas sana dan Morpheus mendapatkan sebuah poin dan ini berbahaya banget di sini karena kalau misalnya ada sebuah push terjadi bisa habis dan dari Big Round tadi tereliminasi di peringkat ke-10. Boom, masih menjaga di bagian pinggir zona. Iya, kita bakal lihat kayaknya pergerakan dari tim EVOS dan juga tim Aura tampaknya masih saling menahan. Tapi dalam circle sudah ada menunggu juga tim nomor 15, tim nomor 10 sudah menunggu pergerakan dari tim EVOS dan juga tim Aura. Tampaknya EVOS bakal langsung nabrak ke arah Keshi. Keshi bertahan lantai 2 sendirian di dalam rumah Harry Potter. Kali ini kita bakal lihat pergerakan dia masih menahan gempuran ledakan bom yang dilontarkan oleh tim EVOS. Iya. Di sekitar mereka juga masih ada tim-tim yang rotasi. Keshi masih bertahan juga di tangga, muter-muter, lemparan bom akan lontarkan dan Keshi akan tumbang akhirnya. Tapi kita bakal lihat langsung datang follow up juga, tapi Aura bakal tereliminasi di posisi ke-9 dengan 3 kill. Betul banget, fight terjadi di mana-mana. Tentunya Steve tadi melakukan sebuah body system, hampir bisa mendapatkan EVOS walaupun hanya 1 di sana. Tapi kembali lagi, sebuah defensif yang sangat baik dari EVOS masih bisa untuk meratakan Aura di peringkat ke-9. Dan saat ini kita lihat Nara yang sedari tadi bermain sangat agresif dari bagian shelter, udah mendapatkan sebuah choke point yang penting di bagian pinggir zona, menahan 2-1 eSport yang sebentar lagi juga akan mulai bergerak ke arah tempat mereka. Betul banget, ini tim-tim yang sudah dapetin circle bakal enak banget sih. Mereka dapetin slope juga, mereka tinggal menunggu pergerakan tim-tim lain dan tampaknya tim Nara juga harus menggunakan bandage doang. Tinggal 2 lagi kali ini Joyce. Milea pun bakal tumbang, tinggal Joyce seorang diri melawan seorang Banyu. Tapi tampaknya Banyu bakal ditumbangkan dan menyelamatkan seorang Joyce kali ini. Betul sekali, sebuah zona kembali lagi menjadi sebuah petaka ya untuk Victim, di mana tadi dari Victim mencoba untuk mendapatkan beberapa player dan saat ini Laser yang bergerak ke arah dalam Smavel yang dari tadi menjaga bagian pinggir zona dengan Groza mendapatkan 1 player dari EVOS dan masih belum bisa untuk di-revive kembali lagi. Kita bakal menahan juga dari gempuran tim Red. Kita bakal lihat mereka sudah melihat tim BFD mulai naik ke atas, sudah mulai terlihat, sudah mendapatkan informasi. Tinggal ditembak doang dan circle pun pindah ke bagian atas. Tidak ada tim yang masuk dalam circle. Iya betul banget, belum ada tim yang masuk dalam circle tapi movement udah cukup agresif terutama dari bagian timur. Kita lihat Siren udah ada 4 posisi yang berbeda dan sebentar lagi yang mulai masuk dan EVOS kembali lagi ter-take down oleh Boom. Groza benar-benar sakit ketika berbicara. 1 orang doang loh. Wah iya, tinggal 1 orang, betul banget dan sakit banget untuk di lower ground. Ada sebuah nade dilemparkan 2 bahkan ke arah Boom. Laser udah sekarat banget, Smavel di sana. Granat kedua belum bisa untuk men-take down dia. Ketiga bahkan di sana udah sekarat banget. Ada nade dilemparkan kembali lagi dari EVOS menuju player dari Boom itu Smavel di sana. Oh, dan Suave masih bertahan juga, lemparan bom dilontarkan kembali. Kita bakal lihat kain dari Maybe bakal ditumbangkan oleh temannya sendiri dan Suave bakal pulang juga di posisi ke-7 dengan hanya membawa 3 kill. Ke akhir lobby kali ini. Kembali lagi ya, utility menjadi salah satu key point untuk memenangkan sebuah battle dan Boom tereliminasi tadi di peringkat ke-7 menyisakan 6 tim saat ini. Nara yang masih melakukan sebuah setup di dalam smoke, masih melakukan revive dan healing prom, tapi EVOS udah menjaga dengan sangat baik. Lihat di pinggiran zona udah penuh banget dan berbicara dengan sangat baik, ternyata bisa dibalikan oleh Nara. 1 player dari EVOS dipulangkan ke lobby saat ini. Betul, kita bakal tampaknya EVOS sedikit tertekan ya dari pergerakan tim Nara yang juga sama-sama posisinya di ujung circle. XC bakal tumbang juga tinggal misalkan seorang Laser kali ini bertahan seorang diri. Joyce akan coba untuk backup ke arah Laser tapi tembakan dari tim-tim lain sedikit menghalangi pergerakan tim Nara. Tampaknya Joyce bakal tumbang juga sama seorang Laser. Apakah Laser bakal langsung merampage tapi enggak. Laser bakal ke take down dan bakal dipulangkan ke arah lobby. Iya betul banget, Joyce ternyata knockdown menyisakan sebuah grenade dari tempat lain. Dari Bonafide juga knockdown di sana. Ternyata terjatuh terlalu terburu-buru untuk turun dari bagi yang dia kendarai karena Red Rocket memberikan suppressing fire ke arah sana. Zona udah ke arah zona ke-6. Masih ada 5 tim saat ini. Beberapa player seperti Hand For You sekarang mencoba untuk masuk ke dalam zona. Masih jalan. Masih aman. Wah. Itu tipis banget dari Hand For You, kita lihat dari health point-nya tentunya. Last man standing. Betul, last man standing juga. Masih berada di pinggiran zona yang belum terlalu aman juga. Rewind akan cukup sulit untuk di-revive dan Red Rocket sudah melakukan setup baru untuk masuk ke zona berikutnya. Berbagai tim Nara pun sudah mulai bertumbang up main mereka 21 atau 21. Lumayan enak nih posisi mereka. 3 orang masih alive, 6 kill dikantongi. Zona pun lumayan enak kali ini. Betul banget, dan berbicara 21 eSport, mereka belum mendapatkan chicken dinner ya. Ini adalah kesempatan mungkin bagi mereka untuk bisa mendapatkan chicken dinner. Di tempat lain Siren Audrey mendapatkan 1 player dari Bonafide, Rewind yang tadi knockdown.
knockdown, jatuh, hands for you juga, kemudian didapatkan oleh Audrey, membuat Bonafide tereliminasi di peringkat kelima. Iya, kita bakal lihat pergerakan juga dari tim Siren tampaknya masih menghold. Tidak mau terlalu maju, tidak mau terlalu banyak ngebuka tembakan juga. Takutnya tim-tim lain sudah mengincar mereka. Tapi tampaknya dari tim 21 bakal menembak juga ke arah tim Red Rocket. Di mana Haki akan tumbang oleh seorang Picasso kali ini. Iya, betul banget. Sebuah spot yang sangat baik dari Picasso tadi mendapatkan satu player dari Red Rocket. Haki masih mencoba dan mendapatkan sebuah pixel kecil di bagian bawah dari vehicle tersebut. Sebuah confirm kill berikutnya 7 kill sudah dibukukan oleh tim 21 Esports. Tapi Zona saat ini memental ke bagian utara. Siren menjadi tim terdekat dengan zona berikutnya. Iya, kita bakal ini pergerakan juga dari tim Siren tampaknya sangat-sangat nyaman ya. Zona sangat menguntungkan mereka sudah menyebar juga. Mereka masih lengkap dengan anggota mereka, jadi harusnya mereka punya forecast WWCD yang paling tinggi. Betul banget, forecast winner chicken dinner tertinggi masih dengan 4 player Moxpay bahkan mendapatkan sebuah airdrop di bagian sana. Masih bisa 14 juga dengan vehicle-nya itu berupa dasi. Hati-hati, itu pohon, jangan ditabrak. Dan Red Rocket masih cukup kesulitan dengan setup yang sudah mereka buat. Dan Siren sudah menguasai zona dengan sangat baik. 3 player udah bagian di dalam dan 1 player mencoba untuk melakukan sebuah backstep mungkin di bagian belakang untuk menjaga pergerakan dari tim lainnya. Tapi baik lagi, jangan dia menyebar begitu jauh ya. Kelemahannya cuma satu, kalau ke pick off oleh tim-tim sekitar mereka yang pengen nge-push ke arah zona, itu baru PR banget bagi tim Siren. Betul banget tentunya, karena berjauhan tentunya antara satu dan lainnya. Tapi berbicara tentang berjauhan, S4D sepertinya agak cukup jauh untuk bisa di-revive oleh teman-temannya. Picasso melakukan sebuah movement yang cukup agresif. Dan ya, S4D menjadi sebuah kill untuk tim Nara. Dan 9 kill sudah dibukukan oleh Nara. Maybe baru saja ingin mendapatkan yang ke-10, di-refrag oleh Ane. Betul, kita bakal pergerakan dari seorang Anthem juga bakal menuju ke depan, tapi tampaknya dari Siren enak banget tinggal nembak, tinggal nyayur ke bawah, tinggal menahan gempuran tim-tim lain untuk tidak masuk ke dalam area circle kali ini. Iya, betul banget. Dan Siren kembali lagi masih melakukan sebuah defensif yang sangat baik. Picasso bahkan menjadi confirmed kill untuk Red Rocket. Misalkan 3 tim. Siren yang sudah berada dalam zona, Red Rocket yang lagi berusaha untuk masuk. Kings menjadi confirmed kill, berikutnya Sugar. Dan juga Heroes agak cukup kesulitan untuk masuk ke zona berikutnya. Wah. Tembakan luar biasa banget dari seorang Moxpay menembakkan seorang Sugar, dan Sugar bakal mati oleh zona. Tinggal menyisakan satu lagi ya? Iya, betul. Satu dari Red Rocket dan satu dari 21 Esports. Di situ Aneh udah terspot dan Aneh. Tapi ternyata Heroes duluan yang terspot. Aneh udah mulai dicari. Ada sebuah shot dan ya, winner chicken dinner untuk Siren atau Siren Esports dengan kontrol zona yang sangat baik. Yes, congratulations untuk tim Siren. Kali ini udah WWCD dengan jumlah double digit ya? Betul Terakhir banget. 10 ya? Harusnya minimal 10 dia 10 dapatkan. tadi ya. Itu bakal jadi poin yang seger banget bagi tim Siren untuk